wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, dan kita diberikan kesehatan, dan serta kita diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikannya kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya keistiqomahan di dalam terus menuntut ilmunya Allah Azza wa Jalla, karena kita bagian dari hamba Allah Azza wa Jalla yang ingin mendapatkan kebaikan. Maka di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pasti dia akan dipahamkan agamanya. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Taib. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masya Allah. Sautul kabir 6. Ukarir marah. Ya, suaranya yang keras ya. Diulangin lagi sekali lagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. 5 dah. Lam yas'al. Enggak ada yang bertanya ke saya. Ayo. Harusnya kalau misalkan antum sudah menjawab alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anta ya Ustaz? Gitu. Wa kaifa antum ya Ustaz? Misalkan gitu. Bagaimana dengan kamu ya Ustaz? Gitu. Harusnya begitu. Thayyib. Ukarir marah, thayyib. Istati bisa ya? Ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa anta Ustaz? Aywa, Masya Allah. Mahirun jiddan antum. Alhamdulillah. Ana bi khair aidan. Masya Allah. Kaifa halukam al-usra fi baituka? Gimana kabar keluarga kamu di rumah? Aywa, Masya Allah. Alhamdulillah khair. Taib, Masya Allah, syukran ya. Suma al-an al-yawma yakni launa ya. Kita akan membahas jahab salauna. Mamada launa. Launa itu makna launa. Launa itu warna ya. Warna-warna, pewarnaan atau yang berkaitan dengan warna. Kemarin sudah diberikan at-tarjim ya. Kosakatanya begitu juga dengan artinya, dan pada hari ini kita ulangi lagi ya, dan silakan disimak dengan baik ya, dan diikuti ya. Tafadhol. Ana aqul summa itibai ya, selalu diikuti. Merah ahmar. Merah ahmar. Kuning asfar. Kuning asfar. Hijau akhdar. Hijau akhdar. Biru azraq. Biru azraq. Coklat asmar. Coklat asmar. Putih abyad. Putih abyad. Hitam aswad. Hitam aswad. Orange burtukoli. Orange burtukoli. Abu-abu romadiun. Abu-abu romadiun. Ungu banafsaji. Ungu banafsaji. Silver fiddiyun. Silver fiddiyun. Emas dahabiyun. Emas dahabiyun. Semua ukarin marah ya, kita ulangi lagi. Merah ahmar. Merah ahmar. Kuning asfar. Kuning asfar. Hijau akhdar. Hijau akhdar. Biru azraq. Biru azraq. Coklat asmar. Coklat asmar. Putih abyad. Putih abyad. Hitam aswad. Hitam aswad. Orange burtukoli. Orange burtukoli. Abu-abu romadiun. Abu-abu romadiun. Ungu banafsaji. Ungu banafsaji. Emas dahabiyun. Emas dahabiyun.
Baik, yang berikutnya saya nyebutkan warnanya bahasa Indonesia, nanti diikuti dengan bahasa Arab ya. Jadi kalau saya sebut merah jawabannya ahmar gitu ya. Baik. Ista'id, siap? Siap. Merah, Ahmar. kuning, Asfar. hijau, Akbar. biru, Azraq. azraq, coklat, Asmar. putih, Abyad. hitam, Aswad. orange, Brokoli. abu-abu, Romali. ungu, Banafsaji. silver, Bitiu. emas, Zahabiyun. merah, Asmar. kuning, Asfar. hijau, Akhdar. biru, Azraq. coklat, Asmar. putih, Abyad. hitam, Aswad. orange, Brokoli. abu-abu, Romali. ungu, Banafsaji. silver, Bitiu. emas, Zahabi. ahmar, Merah. asfar, Kuning. akhdor, Hijau. azraq, Biru. asmar, Coklat. abyad, Putih. aswad, Hitam. burtukoli, Oranye. romadiyun, Abu. fiddiyun, fiddiyun, banafsaji, banafsaji, toyib, dahabiyun, Mas. aywa, ukarir marah ya, ahmar, Merah. asfar, Kuning. akhdor, Hijau. azraq, Biru. asmar, Coklat. abyad, Putih. summa aswad, Hitam. burtukoli, Oranye. romadiyun, Abu-abu. fiddiyun, fiddiyun, banafsaji, banafsaji, oh, dahabiyun, Mas. aywa, ada, Hijau. aywa, lugatul arabiyah, akhi, akhdar, masya Allah, ada, Asmar. azraq, ada, Abyad. abyad, ada, Aswad. aswad, ada, Asmar. aywa, oto, dahabi, dahabiyun, ada emas, ada, Asmar. Oh. emas, ayo, emas, dalika asmar, aywa, masya Allah. Kenapa pink ada? Hah? Pink ada. Pink ada pink. Belum. Belum nyampe antum. Pinky winky. Pink itu namanya Humairo. Oh, merah-merah. Iya. Merah-merah. Malai kuwi. Apal aku ngerti klune. Ngerti klune. Langsung. Merah. Pink loh. Kayak suhu kayak. Suhu kan. Biasa. Ayo semua ya, kita lanjutkan lagi, oke? Ada orange. Dahabi. Oh, brokoli. Ayo, masya Allah. Bingung nih orange. Oke, anak pakai bahasa Indonesianya aja ya. Kuning. Asfar. Ayo, asfar. Coklat. Asmar. Ayo, hitam. Aswad. Putih. Abyad. Ayo, emas. Nah, ungu. Banafsaji. Abu-abu. Romadiyun. Ayo. Suma burtukoli. Masya Allah. Nah, kalau sudah hafal seperti ini, berarti kemanapun antum pergi, manapun antum melihat warna menggunakan bahasa Arab. Ya, labas, nggak apa-apa. Anak waktu pas belajar warna ini ke pasar, itu juga nggak apa-apa. Labas. Ya. Saya ngendi mas, ya. Akhdor, gitu. Akhdor, hijau, gitu. Ya. Wah, labas. Burtukoli seprapat. Ya. Burtukoli seprapat ya.
Wortel. Ya. Tapi burtokol itu bukan wortel, Pak. Jeruk. Jeruk. Aywa. Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang apa? Ayo, lali kabeh. Fondasi bisnis. Fondasi ya. Tapi sebelum itu ana ingin membuka dulu dengan mukadimah ya. Jadi ada kisah namanya Ishaq bin Abad. Siapa? Ishaq. Ishaq bin Abad ya, dari kitab Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Ya, dari kalangan tabi'ut tabi'in ya. Ishaq bin Abad suatu ketika itu tidur ya dan bermimpi. Di dalam tidurnya tuh beliau bermimpi. Ishaq bin Abad. Ishaq apa Ishaq? Ishaq Ishaq bin Abad. Beliau tertidur ya. Ketika tertidur beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau mendapati ada seseorang berkata, ya, tolonglah orang yang sedang berduka itu. Jadi dia mendapatkan perintah di dalam mimpinya. Seketika itu juga beliau itu bangun. Lalu beliau membuka pintunya luar rumah itu. Kalau di zaman dulu kita melihat lingkungan rumah itu biasanya mereka berkoloni, berkelompok. Jadi misalkan satu desa ini jaraknya itu nggak jauh-jauhan, Pak, ya. Jadi di depan, samping, kanan itu udah orang lalu lalang gitu ya. Nah, beliau keluar rumahnya itu bertanya ke selingkungan, apakah di sini ada yang orang lagi kesusahan? Nggak ada. Dia tidur lagi. Lalu ada yang meneriakkan lagi, tolonglah orang yang lagi berduka itu. Dia bangun lagi. Terus dia di luar, sunyi, senyap, tidur lagi. Sampai beberapa kali, anggaplah 3 kali. Ya. Yang ketiga kali, orang itu nggak berkata hal yang sama. Dia berkata, apakah kamu masih tidur? Sedangkan kamu belum menolong orang yang berduka itu. Wah, dia kaget. Beliau bangun membawa harta yang ada di rumahnya itu senilai 300 dirham. Dia cari kemana-mana. Akhirnya dia berpikir biasanya orang yang sedang kesusahan itu di mana posisinya? Di mana? Kalau orang lagi berduka, sedih, di mana biasanya? Di masjid. Antum aja bisa tahu ya, apalagi ini orang soleh. Ya. Lalu dia ke masjid. Pernah soalnya. Nah, dia lalu ke masjid ya. Dan ditungguin itu orang yang di masjid itu kira-kira siapa yang lagi berdoa pada Allah Azza wa Jalla, yang lagi berduka atau raut wajahnya terlihat ya. Muka-muka orang sedih kan kelihatan, apalagi nggak punya duit. Ya kan? Di sini ada loh orang yang nggak punya duit. Bermuram durja. Iya tuh. Syairnya ngirimun ya. Bermuram durja ya. Iya. Ketularan. Lalu beliau bertemu dengan lelaki yang raut wajahnya itu muram, sedih, ya. Dan beliau bertanya, wahai hamba Allah, di waktu dan tempat yang seperti ini, apa yang membuat kamu keluar dari rumahmu menuju masjid? Ya. Lalu lelaki itu menjawab, aku berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Aku punya modal 100 dirham katanya. Kemudian dijadikan usaha, lalu habis, tidak tersisa, bahkan dia punya hutang 200 dirham. Berarti kerugiannya berapa? 300 dirham. Ya. Kemudian Ishaq mengeluarkan uang 300 dirham tadi, seketika diserahkan, ambillah ini untuk kamu. Ya. Lalu lelaki itu mengambil uang tersebut dari Ishaq bin Abad. Ya. Dan ditanya lagi, apakah engkau mengenalku? Enggak. Kata Ishaq, saya enggak kenal kamu. Gitu. Dan ditanya lagi, apakah kamu mengenal aku? Kata Ishaq, enggak juga, saya enggak kenal kamu. Kalau kamu ada apa-apa, sedang kesusahan, kata Ishaq bin Abad, ya, datanglah ke rumahku, katanya. Apa yang jawaban laki-laki ini berikan kepada Ishaq bin Abad? Mau tahu apa? Beliau katakan, semoga Allah merahmatimu. Kalau aku kesusahan, maka aku tidak perlu datang ke rumahmu. Aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan biar Allah yang mendatangkan orang sepertimu. Luar biasa. Coba kalau kita, Pak,
Ora teko-teko sing dinteni. Loh enggak. Bang Ian datang. Lagi susah, Gus. Iya. Kita kewit 1 juta. Engko nek angel-angel ono apa-apa ning omahku. Oh siap. Siap. Urung sampai angel wis teko ning omahe. Loh, ini petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keimanan orang terdahulu yang mohon maaf ya, yang bisa jadi secara keilmuan itu jauh di bawah kita, tapi keimanannya luar biasa dan dia tidak terkenal, tidak seperti kita mudah untuk jadi viral, pengen jadi orang terkenal, pengen dikenal orang, tapi keimanan kita la haula wala quwata illa billah. Dan bahkan Ishaq bin Abbad itu adalah orang yang terkenal dahulu, orang yang soleh, orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain, atau yang ahli sedekah, orang yang dermawan. Maka dia terbiasa mengucapkan itu kepada siapapun. Kalau kamu sedang kesusahan, datanglah ke rumahku. Tapi jawaban orang beriman itu seperti ini. Ini ujiannya orang beriman. Kalau antum punya kesulitan dalam bisnis antum, siapa yang antum datangi? Allah Azza wa Jalla. Cukup hanya Allah. Biarkan nanti orang-orang yang menolong antum itu didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini enggak datang kepada orang lain minta tolong ini segala macam sampai strategi-strateginya. Setelah itu ditinggalkan orang tersebut. Nanti suatu saat kalau lagi susah lagi, datang lagi. Dan bahkan kita tidak mau mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu kita itu. Kalau lagi sedih aja, berduka datang kepada Allah. Lagi happy, boro-boro. Nggak mau datang. Dan itu kita seperti itu. Padahal setiap hari mengenal Allah Azza wa Jalla, qaribun ilallah, ya. Mendekat diri kepada Allah itu al-wajib. Hukumnya wajib. Dan semua yang antum merasakan nikmati hari ini, baik itu minuman, makanan, hahaha, perasaan bahagia, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Saya senang banget ketemu dengan antum hari ini. Ini wasilah Allah mendatangkan antum kepada anak. Rasa syukur kita itu ditingkatkan dengan rasa keimanan yang tinggi. Dan ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas, yaitu pondasi bisnis syariah. Selama ini kita berbicara bisnis, itu tidak pernah satupun kita berbicara tentang syariat Islam di dalamnya. Bagaimana Islam itu mengedepankan qaribul ilallah, dekat kepada Allah. Bagaimana bisnis itu melibatkan Allah Azza wa Jalla? Tidak. Kita selalu melibatkan bisnis itu kepada aksar, kepada manusia. Kalau tidak ketemu dia, nggak bisa jalan. Kalau bukan ini orang, bisnis saya hancur. La haula wala quwata illa billah. Padahal semua itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Walaupun kita belajar kemana-mana dan kita menjadi ahli pebisnis di bidang kita, entah itu di bidang otomotif, di bidang properti, di bidang apa lagi? Motivasi misalnya, dan sebagainya. Itu semua karena Allah Azza wa Jalla yang menolong kita. Maka mau dalam keadaan susah, keadaan senang, sedih, dan seterusnya, maka kita harus mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus punya itinerary, jadwal. Kalau dengan manusia saja, dengan makhluk, kita punya jadwal. Kenapa dengan Allah Azza wa Jalla kita tidak punya jadwal? Dan bahkan seolah-olah kalau kita sudah jadwalkan kepada Allah, lalu itu bertabrakan dengan hal yang remeh-temeh tadi, atau menurut kita, wah, ada penawaran bisnis, peluang, maka hak Allah kita gugurkan. Atas nama apa? Atas nama, wah nanti kalau dia kecewa, kalau dia nanti nggak mau jadi investor saya, atau dia tidak mau jadi apa? Customer saya, nanti gimana? Begini begitu. La haula wala quwata illa billah. Padahal hak Allah Azza wa Jalla itu yang paling utama. Antum bisa berdiri, bisa duduk, bisa melihat, bisa mendengar, itu semua karena Allah Azza wa Jalla.
Ini belum apa-apa ya. Bisa berdiri, melihat, mendengar itu suatu hal yang umum. Bahkan untung diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Rumah yang mewah, istri yang cantik, anak yang soleh dan soleha. Iya kan? Ranjang yang nyenyak. Iya kan? Musola, tempat sholat yang bagus. Antum buka keran, tinggal wudhu. Tapi itu tidak antum manfaatkan. Enggak. Untuk kita selalu terhindar dari hadas. Tidak pernah. Padahal semua sudah Allah mudahkan. Semua Allah berikan jalan. Tinggal kita mau atau tidak. Masalahnya di sini. Gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara birrul walidain. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita pikir-pikir, kita itu bisa nggak ya disematkan menjadi anak soleh? Kayaknya jauh. Durhaka iya. La haula quwata illa billah. Taib ya, ini adalah muqaddimah ya. Maka kita harus mengenal Ishaq bin Abad ya. Untuk teman-teman yang masuk di dalam asatid ya, MFM, mohon ini bisa dihafalkan dan bisa segera diamalkan ya. Dari kitab apa? Majmu Rasail Ibnu Rajab ya. Majmu Rasail Ibnu Rajab ya. Kumpulan-kumpulan. Rasail itu risalah. Risalah itu kan tunggal, kalau rasail itu jamak. Berarti majmu kumpulan cerita-cerita dari karangannya Ibnu Rajab gitu ya. Jadi kalau misalkan antum mendapatkan judul-judul kitab, biasakan untuk mengartikannya ya, biasakan itu ya, kan sudah ada internet ya kan, biasakan ya. Majmu Rasail Ibnu Rajab ya. Rasail itu dari kata risalah ya, risalah itu tunggal, kalau rasail dia jamak ya, itu. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kenapa kita harus membahas tentang bisnis syariah atau pondasinya? Kalau kita lihat bangunan, bangunan itu pondasinya di mana, Pak? Di mana? Antum bisa tunjuk nggak? Antum coba tunjuk tuh sebagai ahli properti. Di mana pondasinya? Kelihatan nggak? Tapi menjadi penanggung jawab bangunan nggak? Ya kan? Dia tidak terlihat, tapi menjadi penanggung jawab bangunan. Siapa yang mencetuskan harus menggunakan pondasi? Antum ingat nggak? Kenapa kok bangunan harus diberikan pondasi? Alasannya apa? Supaya kuat, kokoh, terus tahan apa? Nah, tahan goncangan dan sebagainya. Ya. Tahan goncangan dan sebagainya. Kira-kira Pak, kalau antum membayangkan selain rumah, apa yang dibutuhkan pondasi? Kendaraan butuh pondasi enggak? Butuh Pak, namanya rangka. Itu pondasinya. Coba, kalau misalkan kendaraan itu tanpa ada rangka, langsung aja tempel pintunya, jendelanya. Kira-kira pintu, jendela tadi, terus setir ya, atau apa lagi? Atapnya bisa nempel nggak? Karena nggak ada rangkanya. Apalagi yang membutuhkan pondasi? Ada Pak? Manusia, pondasinya Pak? Ya tengkorak, tulang belulang. Ya kan? Tulang belulang. Antum nggak usah punya penyakit apa-apa deh. Linu-linu aja, itu kan tulangnya. Linu-linu tulangnya, itu aja udah lemah. Ya kan? Gitu. Apalagi yang butuh pondasi? Kendaraan, manusia, rumah, tumbuhan apa Pak? Akar. Terlihat nggak akar itu? Tidak. Dia yang menopang yang ada di atasnya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan pondasi di dalam sebuah bangunan, ya itu di dalam sebuah tumbuhan berarti akar. Nah, kalau di dalam bisnis itu namanya asas. Artinya apa Pak asas? Ya pondasi. Tapi kalau kita terjemahkan atau definisikan tuh apa asas itu apa? Dasar. Nah,
Dasar yang bagaimana? Dasar yang bagaimana kalau kita ilustrasikan di sebuah bisnis? Ya, dasar yang menopang, ya itu semua elemen, Pak. Tapi khusus di elemen bisnis, kenapa kalau kita butuh asas sih? Tadi kan disebut asas tuh. Asas apa? Dasar. Kenapa? Agar itu kan hasilnya. Hasilnya agar benar. Nah, kalau hasilnya agar benar, tapi kalau dasarnya itu, kenapanya itu? Lima ada? Sebagai acuan. Sebagai? Acuan. Sebagai paradigma. Bisa dipahami? Apa itu paradigma? Ya, sebagai mindset dan paradigma kita. Karena kita berbicara agama saja. Paradigma seorang muslim dan paradigma seorang Nasoro atau Nasrani dalam beribadah sama nggak? Beda kan? Nah, kalau di dalam bisnis ini sama-sama orang muslim. Nah, paradigmanya kita pilih dua aja deh. Yang konvensional dan yang syariah, sama nggak? Pasti beda. Kira-kira kalau anak tanya, ya, antum kalau menjadi seorang pebisnis sekarang, siapa yang menjadi seorang pebisnis sekarang, ya, itu orientasi paradigmanya itu mengarah ke syariah atau ke konvensional? Ayo, jujur dulu. Kita bicara jujur dulu. Kalau harapan pengennya ke syariah, tapi sekarang yang antum lakukan, coba. Yang sudah syariah, lu nggak apa-apa, berani aja, biar ketahuan salahnya di mana gitu. Ya, antum Pak ya. Ya. Antum bisnisnya apa Pak? Oke. Antum bisa pede dari mana? Antum bisa mengetahui kalau bisnis antum itu sesuai syariah? Karena harga dan pembuatannya syariah itu sama. Contohnya maksudnya gimana Pak? Kalau dia milih ini ya kita harus kasih ini. Ya. Kalau dia mintanya seperti ini juga kita seperti ini. Ya. Pilihan nama saya. Ya. Kalau orang Nasrani yang jualan seperti itu, kayaknya itu umum ya Pak ya. Misalkan orang Nasrani berjualan seperti itu, bisa disebut nggak bisnisnya sesuai syariah? Bisa. Cuman orangnya yang tidak syariah. Jawaban antum kurang konkret Pak. Apa yang menyebabkan bisnis antum syariah dan antum ketahui apa ya dasarnya itu kok harus syariah dan saya sudah syariah Ustaz? Kalau tadi kejujuran. Dari transaksi lah. Jujur itu berarti bagian dari syariah. Bagian dari syariah. Itu bagian kecil Pak. Itu bukan di dasar, tapi itu di cabang. Ya. Gitu. Di mana? Di cabang, ya. Kalau dasarnya itu adalah mindset paradigma. Coba sekarang itu cabang ya. Maaf nih, antum tadi jual jok harganya berapa Pak? Yang kayak gini deh. Kalau per kabinat itu 200. 200 Pak ya. Nah, misal nih Pak ya. Misal nih bayangin ya, semua bisa dibayangin ke Pak Slamet. Pak Slamet tuh lagi sakit keras. Kira-kira. Kan sakit keras beda sama sakit parah ya. Gitu ya. Benjol kan kena bentol kan sakit keras Pak. Gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Terus ada orang beli. Pak, ini joknya harganya berapa? 1 juta. Gitu kan. Tapi Pak Slamet tuh nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Bangun aja nggak bisa. Kira-kira kalau ada orang pesan jok itu gimana caranya dia untuk mengerjakan? Pak, ganjarkan orang lain Pak, kita ambil untung nggak? Ya, orang itu tahu nggak yang beli? Nggak tahu. Menurut antum syariah nggak? Yang lanjutin beliau sendiri loh ya. Anda belum lanjutin loh. Berarti apa? Berarti antum kan mengaku-ngaku. Antum yang bikin. Betul nggak? Padahal antum serahkan ke orang lain.
Kalau anak buah kan hasil ininya beliau, pengawasannya beliau. Tapi kalau dilemparkan ke orang lain, kan beda lagi Pak. Maklun namanya. Iya kan? Padahal antum terima servis job dan sebagainya. Dan antum ada tuh alat-alatnya ya. Kadang juga antum bongkar-bongkar apa nggak tahu ya. Misalkan begitu. Terkesan ketika saya ke sana atau melihat antum, ya antum itu lagi bekerja. Ini berarti bisa disebut syariah nggak? Sederhananya begini Pak, syariat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah antarodin minkum. Di surat An-Nisa ayat 29 Allah sampaikan apa? Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Carilah dengan cara yang antarodin minkum, yang suka dengan suka. Jadi intinya syariat itu tidak boleh kita menjolimi orang lain. Maksudnya? Nah, kalau kita masuk dalam bab zolim, banyak Pak. Mau yang tingkatan paling kecil sampai yang paling besar. Maksudnya? Yang dimaklumi, yang tidak dimaklumi. Contoh misalkan, anak pesan ke Pak Slamet, Pak Slamet, ini jadi hari apa? Hari Minggu, Ustadz, siap. Ternyata Pak Slamet tidak bisa hari Minggu. Saya memberikan dispensasi. Kapan Pak Slamet jadinya? Hari Senin, Ustadz. Ya sudah. Sebenarnya itu saja sudah menjolimi. Tapi dalam kategori maklum. Yang saya memaafkan. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan berarti berat sekali Ustadz untuk menjalankan bisnis sesuai syariat. Ya memang berat, tapi mudah. Kata Rasulullah SAW, "At-tajiru sodukul aminu ma'a nabiyina wa syuhada'i wa yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW, pedagang, pebisnis yang jujur, adil, transparan, nanti kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para orang-orang yang jujur dan para syuhada. Siapa itu syuhada? Orang-orang yang mati syahid. Di mana? Di surga. Susah nggak untuk mendapatkan gelar ini? Susah. Tapi kita harus usaha untuk masuk dalam kelompok ini. Makanya kita butuh pondasi. Bagaimana antum bisa menjadi kelompoknya orang seperti ini, para pedagang, para pebisnis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau antum tidak tahu pondasinya. Antum nggak tahu minhaj au manhajnya, caranya nggak tahu. Gimana caranya? Mungkin nggak kita akan masuk? Orang tempat pendaftarannya kita nggak tahu, lokasi berkumpulnya nggak tahu. Ya kan, titik kumpul tadi nggak tahu dan sebagainya nggak tahu kita. Mungkin nggak kita menjadi bagian dari mereka? Nggak mungkin. Ya. Maka dari itu asas ini penting sekali di dalam sebuah bisnis, sehingga di surat An-Nisa ayat 29 itu disampaikan bisnis yang sesuai syariah itu adalah yang tidak menjolimi, tidak mendolimi. Dolim ini banyak hal, makanya kita harus pelajari. Karena setiap bisnis itu tingkat kezolimannya dan seni kezolimannya berbeda-beda. Bisa dipahami? Seni kezolimannya bisa berbeda-beda. Antum pengusaha catering, anak pesen nih, geprek. Wah, alhamdulillah Ustadz pesen nih. Berapa Ustadz? 10. Wah, bilang sama Bunda Kesha, Bun, pilih kes yang gede-gede Bun. Men sesau nih Ustadz pesan meneh. Nah, kan gitu ya. Luwe akeh. Oh, siap. Gede-gede 10.000. Wah, mantap nih, manyus. Jos. Tak bagikan misalkan ke teman-teman. Wah, di mana Ustaz? Wah, ini ada teman saya gitu. Tertariklah Pak Firdaus. Pesan ke. Nah. Payan bilang, "Berapa?" 20. Wih. Dari mana taunya? Dari Ustaz Ananta. Oke. Dipesankan yang biasa-biasa aja, ukurannya standar.
Kecewa lah dia. Kecewanya bukan sama langsung, kecewa pada siapa? Ke saya. Ya. Tapi kalau orang yang menurut dia berpikiran konvensional, lu terserah aku, Tat. Aku mau ngasih kamu segede kambing juga terserah saya, misalnya begitu. Kan sesuai akad, Tat. Ini namanya nggak adil. Antum tahu nggak? Beliau tertarik itu karena produk antum yang besar, bukan karena anak. Paham nggak? Ini hal sepele ya, sering terjadi nggak? Iya. Makanya ukuran itu retail, namanya retail itu ukuran. Di dalam produk kita, bisnis kita harus sama jenisnya, harus punya standar. Itu namanya konsep. Agama kita ini dibangun juga berdasarkan konsep. Apa pilarnya? Rukun Islam. Itu konsep. Kita nggak sembarangan bicara bisnis. Masalah sepele, hitungannya dolim. Kalau dolim 1, dolim 2, dolim 3, antum menumpuk apa? Menabung apa? Menabung dosa. Padahal antum pede sekali. Enggak, saya enggak berdosa. Itu terserah saya, hak saya. Ini beda. Kalau 5 menit atau 10 menit yang lalu nggak apa-apa antum begitu, saya maklumin. Kalau sekarang bodoh sekali antum. Karena antum udah tahu. Gitu ya. Bisa dipahami. Paling tidak ada 3 peran penting dari asas bisnis terhadap bangunan yang akan kita bangun, yaitu bisnis yang akan kita bangun. Ya. Yang pertama, asas bisnis akan menentukan syariahnya atau tidaknya bisnis yang akan kita lakukan. Ya, itu tema ataupun peran yang pertama. Lalu bagaimana kita mengetahui syariah atau tidaknya bisnis? Maka dari ilmu. Kalau antum setiap hari berbicara tentang strategi bagaimana mempayukan produk sebanyak-banyaknya, maka ini antum terjebak dalam fitnah. Sedangkan antum kosong, farok nih, nol, putul wis tentang syariah. Taunya yang penting saya nggak menipu, saya nggak membohongi. Taunya cuman itu. Cuman puas. Ya, saya juga nggak tahu taunya yang penting saya nggak jual produk haram. Syariat itu bukan hanya itu, Pak. Ada halal, ada haram. Ada makruh, ada lagi apa? Mubah, ada apa lagi? Sunnah, ya, ada lagi subhat, ada apa lagi? Wajib, ada apa lagi? Fardu. Wajib sama fardu bedanya apa? Enggak, beda. Nah, fardu terbagi menjadi 2, yang umum. Kalau yang khusus kafir jidan banyak. Ain waki fayah. Wajib itu juga terbagi menjadi 2. Wal wajibu binafsih, al wajibu majmu'ah. Wajib terhadap diri sendiri dan kewajiban terhadap kelompok ataupun orang lain. Iya kan? Ini kita balik ke usul fikih dulu nih. Kalau antum sekarang ini usianya 40, ya, makanya antum kejar tuh pelajaran-pelajaran ilmu syariat Islam. Jangan sampai kita itu nanti menyesal ketika dipanggil Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, begitu bodohnya saya. Waktu saya di dunia itu 63 tahun, ini yang umum ya. Itu saya buang sia-sia. Buat banyak hahi. Lihat ayam dari kecil sampai gede. Manuk. Itu. Ngurusi manuk dari kecil sampai gede sampai punya cucu. Dan itulah orang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasul sampaikan, innallaha ta'ala yubghidu
alimin bid dunya jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang pandai terhadap urusan dunia tapi bodoh perkara akhirat, itu bodoh sekali. Dan dia tuh selalu bertanya kepada orang lain, dan dia bangga menunjukkan kebodohannya. Saya nggak tahu nih, bener saya pengusaha jadi nggak tahu, saya tanya Ustaz gimana gini. Dia menunjukkan kebodohannya. Dan dia akan mencari sesuai dengan apa yang disukai dan sesuai dengan yang diinginkan. Bertanya dengan ini nggak suka, wah Ustaznya ekstrim, belian nih. Begitu terus, padahal dalil-dalil sudah diberikan. Dia nggak berpikir tentang dalil, tapi dia berpikir tentang fatwa dan pendapat. Ya, kalau dia yuhib, dia suka, labas. Udah itu yang diambil. Cara belajar kita, cara beragama kita nggak kayak gitu, Ferguson. Ya, nggak begitu. Setiap dalil yang datang pada kita, siapapun yang memberi informasi, termasuk anak kita nih yang baru belajar masuk pesantren. Masuk pesantren dia. Sampaikan, Abah, najofah minal iman. Ya, kebersihan itu bagian dari iman. Abah buang sembarangan. Anak kecil. Begitu. Harusnya kita malu. Istahya yastahi itu malu. Mustahi. Malu kita. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan alhamdulillah anak kita menjadi anak yang soleh. Dia lebih mengerti agama dibandingkan kita. Luar biasa. Terus bukan kita menghindar. Lalu apa lagi? Menghajar dia. Nggak boleh kamu dengan orang tua kayak gini dan sebagainya. Nah, ini kebodohan kita. Ya. Dan kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan apa? Man abadallahu bi ghairi ilmi kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Ya. Siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, beramal soleh tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahatnya. Jadi kemungkinan kerusakan dan keburukan itu jauh lebih besar dibandingkan kebaikan dan mafsadahnya. Makanya kalau misalkan ada orang berbisnis, terus dia sukses kaya raya, ya, terus kita, wah orang itu sukses tuh, saya mau ikut jejaknya dia. Pikir-pikir dulu sekarang, apakah yang dilakukan itu bisnisnya sesuai syariah apa tidak? Berapa banyak orang-orang sekarang yang kaya raya mendadak, ternyata di dalamnya dia main judol, main pinjol. Tempat bisnisnya itu pencucian uang. Kita baru lihat tuh kemarin. Ya kan? Nyata kan? Orang Surabaya, ya kan? Anaknya diejek sama temennya. Ya kan? Wah, geram dia. Merasa mampu, merasa kaya raya, merasa punya bisnis yang besar di kotanya. Menggunakan apa dia? Banyak tuh. Bodyguard. Ya enggak? Kelakuannya pasti tidak masuk akal tuh. Disuruh berlutut, yang mengejek anaknya disuruh menggonggong. Sudah selesai nih permasalahannya, minta maaf sama orang tuanya, udah selesai ya, udah intahan nih, selesai. Ternyata nggak habis di situ. Ternyata netizen ini luar biasa. Wasilahnya itu dari netizen. Dikulik siapa dia, usahanya apa, bagaimana dan sebagainya. Habislah sekarang. Mudah nggak kalau Allah ingin menjatuhkan seseorang? Ingin menghinakan seseorang mudah nggak? Ingin membuat miskin orang mudah nggak? Sangat mudah. Jadi jangan apa yang kita sombongkan. Nah, ciri-ciri orang yang menjalankan bisnis tidak sesuai syariah seperti itu. Gampang kalau naikkan, gampang juga Allah lenyapkan. Ya. Dan ingat bahwasannya di dalam surat Al-Maidah, innama yataqabballahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Ingatlah bahwasannya amalan yang bisa diterima di sisi Allah Azza wa Jalla itu hanya dari orang yang bertakwa. Dan sifat bertakwa itu bisa diraih dengan apa? Dengan belajar, dengan ilmu. Nggak bisa kita menjadi orang bertakwa itu ujuk-ujuk, nggak bisa. Ya, Al-Maidah ayat 27. Nggak bisa kita, ujuk-ujuk, antum soleh banget. Nggak bisa. Orang soleh itu karena dia belajar. Orang bertakwa karena dia belajar. Kalau kita aja malas belajar, suruh datang, ntar besok, besok ntar, ya kan? Jadwalnya besok, datangnya ntar. Keduluan Pak, ya kan? Nggak bisa. Harusnya yang sudah ada, antum tambah. Antum sudah nyaman nih, seminggu sekali ngaji. Ustaz, kapan lagi ada ngaji? Serius. Dan mohon maaf ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Saya kadang-kadang suka memperhatikan tuh jamaah-jamaah yang seperti itu. Dari 1000 jamaah, ibaratnya itu, paling di bawah 10 yang seperti itu. Serius. Bisa saya contohkan nanti kapan-kapan. Ada orang-orang, kapan Ustaz ada ngaji lagi? Antum seminggu di mana saja? Luar biasa. Harusnya antum tambah. Kalau antum sudah masuk terjun dan menginginkan hijrah, antum tambah durasinya untuk Seminggu 10 kali. sekarang kalau misalkan antum lagi sakit, ya sakitnya lumayan parah, pasti dikasih dokter juga obatnya sering kan, bisa jadi 3 kali sehari. Kalau ringan sakitnya sehari sekali, kurang lebih begitulah. Sekarang antum nih lagi keadaan parah nih, ilmu nggak punya, ya kan? Amalan juga belum tentu benar diterima juga. Setiap hari itu kita bertemu dengan hal-hal yang apa? Bukan Pak, hal-hal yang syubhat. Kalau kita bicara muamalah di dunia ini kan syubhat Pak. Dan kebanyakan apa? Kebanyakan buruk. Membuat pikiran pening, nggak bisa tidur. Coba antum jujur, pernah nggak? Kalau nggak bisa tidur karena dunia udah sering ya. Misalkan contoh, ya Allah, saya lagi nggak punya uang ya Allah. Istri saya besok lahiran ya Allah. Itu perkara dunia semua ya. Pernah nggak antum ini mengeluh pada Allah? Bukan menangis ya, ini mengeluh ya. Belum menangis ya, masih mengeluh. Ya Allah, kok saya nggak punya ilmu yang kau ya? Kok saya susah untuk belajar ya Allah? Mudahkan saya untuk belajar ya Allah. Mudahkan, pahamkan saya di agama ya Allah. Pernah nggak tuh mengeluh begitu? Kok saya terlalu bodoh di dunia ini? Apa pernah? Ini menunjukkan antum layak nggak jadi orang takwa? Layak nggak kita menjadi orang takwa? Ya nggak layak. Kalau dapat kesusahan hidup, baru datangnya kepada Allah. Tapi kalau misalkan kita ditanya anak kita, ayah tahu nggak Nabi yang punya kekayaan melimpah? Aduh, nggak tahu, abah nggak tahu. Misalkan seperti itu, ya kan? Saya ilustrasikan aja. Ternyata banyak yang tahu. Pertanyaannya terlalu mudah. Iya. Merah apa merah? Wes rotok kocak gitu. Merah. Oh, Nabi Sulaiman yang terkaya aja tahu, ditanya merah koclak. Kan aneh tuh Pak. Iya tuh, abiat apa abiat? Ayo. Putih. Putih. Mikir sih itu. Lagi aswat. Ayo. Nganggu hajar. Tak balang hajar bi. Kan gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari hal yang menentukan syariah atau tidak syariahnya bisnis kita, yaitu takwa. Kalau antum tidak bertakwa, maka antum tidak akan bisa tuh memilah mana bisnis yang syariah, mana bisnis yang tidak syariah, mana transaksi yang syariah, mana transaksi yang tidak syariah. Jadi antum nggak bisa memilah. Ya tadi disebut dengan
Abu-abu apa? Romadium. Abu-abu tuh. Bingung. Mutahair. Sudah jidan. Pusing. Pusing banget. Dan bahkan kita tidak tahu bisnis yang kita lakukan itu mau terikat dengan syariat atau tidak, yaitu pengendalinya adalah takwa. Berarti asas itu juga sebagai pengendali, mindset itu juga sebagai pengendali. Ya. Kalau yang kita kenalkan pengendali itu ada berapa? Pengendali apa aja? Faktor air. Wes. Tanah. Bagus, bagus. Solid. Keren ya. Itu kungfu Hustle ya. Apa Shaolin Soccer? Sun Gokong, ya. Perjalanan ke barat. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi di dalam syariat Islam pengendali itu ada dua. Antum tahu kan? Pertama jiwa, kedua kolbu. Jiwa itu yang berkaitan dengan apa? Dengan yang kita lihat ini. Kalau kolbu yang berkaitan dengan apa? Hati, perasaan. Kata Rasulullah, ada satu zat di dalam diri manusia. Kalau itu baik maka semuanya apa? Kolbu. Kolbu terbagi menjadi berapa? 3. Kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Ya, ini nanti pelajarannya akhlak sama beliau. Ya. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah itu menentukan. Jadi kalau misalkan kita di tengah-tengah dalam perjalanan bisnis kita, itu pastikan akan menemui banyak syubhat kan, hal-hal yang baru, ya, mujadid, ya, itu akan berdatangan, ya, hal-hal yang baru itu akan berdatangan, ya, jadidah itu baru-baru, itu berdatangan itu. Nah, kalau kita tidak punya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kita bukan bagian dari penuntut ilmu, maka kita tidak bisa menentukan, dan kita akan terjerumus jauh dalam. Gampang sekali tuh. Akhirnya apa? Kok bisa ya? Ada orang misalkan mengatakan, rajin sholatnya, anaknya neng pesantren, bahkan ada tahfidz Quran. Mohon maaf, tapi kok dolanan riba? Ya, tapi kok ternyata riba? Dia rentenir ternyata. Luar biasa. Ini menunjukkan kita ini belum bisa memilah. Kok tega ya? Kita memberikan anak kita itu harta yang haram. Makanan istri kita yang haram. Ya. Dan mengapa banyak pebisnis itu yang menghalalkan segala cara dalam berbisnis? Karena pengetahuan mereka itu hanya bagaimana keuntungan. Bagaimana mendatangkan customer. Kesehariannya yang dipikirin itu aja. Yang berbahaya adalah motivator-motivator itu. Berbahaya sekali. Kenapa? Karena setelah ilmunya tersampaikan dan digunakan orang lain, dia harus mencari ilmu lagi tuh, tentang hal yang demikian dan hal yang serupa. Dan antum pun sama. Itiba ngikutin. Wih, coach itu ngomong apa gitu? Wah, kemarin aku udah berhasil coach, bagus coach, bener. Pokoknya 3 bulan 100 juta, bagus. Ikut lagi. Cara gila jadi pengusaha lah kalau. Ya kan? Setelah itu ikut lagi. Itu nggak bakalan ada habisnya antum ikut. Karena apa? Karena Rasul udah sampaikan. Dunia itu sifatnya itu candu. Semakin antum cari, semakin menjauh dia. Semakin antum banyak dapat, semakin kurang antum. Sampai antum disesalkan semulut itu, nanti antum wafat baru selesai. Serius? Kita ini kalau mandang orang kaya,
Ajib jiddan. Masya Allah, ya Allah, kapan saya punya rumah kayak gini? Qadarullah tahun depan punya. Senangnya seminggu, Pak. Serius. Karena antum tahu kenapa senangnya seminggu? Karena antum berkumpul dengan orang-orang yang setara. Jadi biasa aja, jadi nggak ada istimewanya. Iya kan? Datang ke rumah antum, pejabat-pejabat dan sebagainya. Antum diundang sekarang. Ternyata omahku wis gede, ono sing luwih gede. Ternyata mobilku anyar Fortuner, ono sing luwih anyar. Bulldozer. Semua mau. Apal nih ini guys. Ini ibarat kalau kita penyanyi dangdut, pas di refnya itu loh. Gitu. Jadi ada suara-suara sumbang sing ya kayak gitu. Nah, ya. Tapi yang ilegal. Kalau yang legal enak suaranya dengar. Gitu. Yang ilegalnya begini nih, sumbang-sumbang gimana. Tapi nah iya. Sumbang baking soda. Maka itulah pentingnya nilai asas di dalam bisnis syariah. Karena kalau itu kita dapatkan, yang pertama tadi ya, ketakwaan gitu, kita jaga di dalam diri kita. Dan kita terus-menerus belajar. Haus kita akan ilmu yang Allah sudah berikan tuh, haus lagi ya. Maka kita itu tidak mudah melakukan penyimpangan. Dan bahkan afwan jidannya. Kalau kita hanya berkutat di bid'ah ibadah, sebenarnya di dalam bisnis bid'ah itu banyak sekali. Lebih banyak di bisnis bid'ah itu dibandingkan di ranah ibadah. Di fikih ibadah lah ya. Karena fikih ibadah itu jumlahnya itu terbatas, sedangkan bisnis itu tidak terbatas. Sehingga bid'ah fi at-tajiru ya, di dalam sebuah bisnis itu ya, jada katsir, lebih banyak. Dan kalau anak katakan itu, wah antum bid'ah itu, marah dia. Ya kan? Ya itu tadi, ini kan bid'ah hasanah, di zaman Rasul nggak ada. Berarti kalau antum bilang anak bid'ah, naik mobil begini-begini bid'ah. Gitu. Ini mohon maaf ya, antum beli mobil nih. Mobil ini kan banyak merek, banyak jenis, betul kan? Antum beli mobil yang ada logonya, itu mengkiaskan simbol agama tertentu, itu saja bid'ah, Pak. Antum bertasyabuh dengan mereka. Ketika orang ini diberitahu, marah dia. Antum ingat nggak kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa? Berapa banyak diberikan makanan yang halal, hanya satu nggak boleh. Ingat nggak? Tetap aja itu Hawa itu tergoda. Dan di zaman sekarang terulang lagi. Kalau kita bicara logo yang itu mengharamkan di dalam syariat Islam, simbol-simbol itu kapan-kapan kita belajar. Kenapa kok simbol-simbol itu dibuat? Jadi ada sejarahnya, Pak. Untuk apa? Untuk menjerumuskan kita. Kita itu seolah Islam, tapi simbolnya bukan Islam, maksudnya keluar dari tatanan Islam. Itu dengan cara soft, tidak sadar. Bisa banyak, itu namanya simbol-simbol. Kalau di zaman dulu Romawi, Persia itu kan simbol-simbol semua mereka. Tujuannya apa? Supaya menarik orang-orang di luar. Maksudnya orang-orang Islam supaya menarik datang. Nanti memuji apa? Nanti dapat oleh-oleh gitu. Ntar ditempelin di rumahnya, ditempelin di mobilnya, ya kan? Ini simbol nggak apa-apa dari ini. Itu juga yang ngasih ustadz loh. Ustadz itu nggak jaminan kalau dia itu begini. Ya, ustadz itu juga manusia. Jangan kita itu taklid buta terhadap si fulan. Wah itu ustadz terkenal itu. Masa dia mau menjerumuskan saya? Loh kalau dia sendiri tidak tahu kalau itu ternyata terjerumus, kita mau ngomong apa? Antum tiap kali naik mobil, Bismillah,
Tawakkaltu Allahillah qalla wala quwata illa billah. Berangkat. Di dalam mobil antum simbol-simbolnya agama tertentu. Terus ada logo makhluk bernyawa. Kira-kira diberkahi nggak ini? Enggak. Nah, iya. Kalau misalkan, wah, berarti saya harus cabutin semua, Ustaz. Ngapain mempersulit diri ya? Antum jual, beli aja yang lain. Bebas itu. Ya, ini ada baru nih pindad nih. Ya. Gitu. Pindad tuh. Ya. Kalau bisa yang tank. Ya. Yang rodanya banyak. Coba bayangkan. Jadi kalau kita mempelajari tentang akidah terus menerus, subhanallah, tingkat ketakwaan antum itu yang pasti pertama terjaga, yang kedua akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Lalu yang kedua, asas bisnis akan menentukan cara pandang terhadap bisnis yang akan kita geluti. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun." Di dalam surat Al-An'am ayat 32. Allah sampaikan apa? Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Ingat, permainan dan senda gurau. Bisnis yang antum lakukan itu hanya permainan dan senda gurau. Jadi nggak usah diambil pusing. Karena setelah itu nanti kita akan bahas yang ketiga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari selera-selera orang-orang yang kebanyakan menggeluti bisnis itu menjadikan dirinya itu seperti Tuhannya. Jadi saya bisa punya rumah ya karena bisnis saya, gitu ya. Saya dapat istri saya ini juga saya bisnis properti loh, gitu. Kalau saya nggak bisnis properti, saya nggak dapat istri saya. 1, 2, 3. Iya kan? Orang lagi beli tanah, ya kan? Lagi beli tanah, terus tanahnya dirapiin, diratain gitu. Ada istri saya ya. Ada calon istri saya di situ. Lagi menanam padi, misalnya, kembang desa. Jadi bisnis saya ini membawa keberkahan ini Ustaz. Karena istri saya dapatnya dari bisnis. Wah, rumah. Nah, bangga kan dia? Dia pahamnya itu. Jadi seolah-olah Allah memberikan harta, benda, ya, termasuk istri, anak itu kan harta kan. Nah, itu kan ujian. Dia bangga sekali. Nah, ini anak saya yang nomor 3 Ustaz. Nih, namanya Rizka Ustaz. Oh, Masya Allah. Salim sama Ustaz. Nah, salim gitu. Duduk lagi dia. Bisa dibayangin ya? Nah, di mana Rizkanya sekarang? Duduk. Ya. Oh gitu. Oh, kalau yang ini nomor 4 Ustaz. Nih masih bayi nih. Nah, ini tak gendong nih. Masih 8 bulan ya. Mah, nangis mah. Gitu, uncal kayak. Gitu enggak? Jadi hidupnya itu cuma membanggakan diri sendiri sampai ustadznya lupa dikasih minum. Ya kan? Tiba-tiba mau pulang aja. Ustaz, saya mau pulang dulu ya. Kok buru-buru Ustaz? Nggak ada minumnya. Ya kan? Jadi itulah kesibukan kita. Setelah kita mendapatkan semua itu dan kita berbangga diri, seolah-olah apa? Itu berkah dari Allah. Ini cara pandang yang salah. Ini yang disebut dengan cara pandang. Padahal bisnis yang kita geluti itu ujian, ujian itu. Banyak-banyak kita berdoa dan beristighfar, minta terus pada Allah Azza wa Jalla agar cara pandang kita, nih kata Rasulullah SAW, wala taj'alil dunya akbaro hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, ini Rasulnya, janganlah engkau jadikan dunia, harta dan kedudukan itu sebagai target utama kami dan puncak pengetahuan kami, kata Rasul.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, di halaman di nomor 3502. Ya. Ada di kitab Tufatul Ahwazi di halaman 9 ayat 334. Rasul aja berdoa pada Allah, wala taj'alid dunya akbaru hamina mablagho ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia, harta dan kedudukan, pangkat dan sebagainya itu menjadi target utama kami atau ilmu pengetahuan yang tinggi bagi kami. Coba antum inget-inget deh. Setelah omset 100 juta pengen 1M. Setelah 1M pengen? Ya. Setelah antum menduduki manajer pengen jadi direktur. Setelah direktur keluar antum. Mati malah. Dan itu yang dikatakan orang-orang motivator yang tersesat dengan cara pandang. Islam itu harus kaya, kamu harus kaya, ya. Ah, ini cara pandang namanya. Padahal Rasulullah SAW nggak pernah minta. Rasul orang kaya, Umar orang kaya, Utsman lebih kaya dari kita itu. Ini kita belum bicara Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, belum bicara yang lain tuh, baru yang keempat ini aja. Itu aja kayaknya udah luar biasa. Zakatnya mereka itu sama dibandingkan antum, wala jauh, Pak. Zakatnya aja ini. Rasul tuh, sekelas Rasul yang kaya raya, bajunya cuma 3, dipakai, dijemur di lemari. Kita yang sok-sok kaya, 3 lemari. Salah sah hizanah, ya, 3 lemari. Nanti kalau ada undangan, bingung karepe dhewe. Sejam ora barbar milih kelambi. Ya kan? Ahdur wa azraq ya. Iki asmar, oh iki ahmar. Iki banap saji ya to. Romadiun meneh ono. Wis dahabiyun wae men ketok keling-keling gitu. Nah, ayo aswat malang genah ya to.